443, Suanya. Di antara empat, Sugehong dan Jiang Yue mengetahui kultivasi sejati Lin Chen. Dia berada di tahap akhir alam Dao sejati. Dalam hal kultivasi, dia tidak lebih lemah dari Jiang Yue dan Zhang Qishui. Alasan mengapa Jiang Yue khawatir karena Xiahou Chuan kekuatannya terlalu kuat, jauh melebihi tahap akhir dari alam Dao sejati. Meskipun budidaya Lin Chen telah mencapai tahap akhir dari alam Dao sejati, peluang untuk menang dalam pertarungan nyata dengan Xiahou Chuan masih sangat kecil. Namun, kultivasi Lin Chen tidak sebanding dengan kekuatannya. Menghadapi Xiahou Chuan, Lin Chen tidak takut sama sekali, melainkan berharap untuk bertarung. Namun, Sugehong dan yang lainnya sama sekali tidak menyadarinya. Melihat empat orang di depannya, Lin Chen berkata, segala sesuatunya tidak seperti yang kamu pikirkan. Faktanya, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Sugehong melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada sebenarnya. Jika kamu memperlakukanku sebagai saudaramu, tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Aku akan mengambil alih pertempuran ini untukmu. Setelah mengatakan itu, Sugehong menoleh ke Deng Qingqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue dan berkata, ini adalah pesta penghargaan harta karun, saya bisa mengambil alih pertempuran ini untuk Lin Chen. Ini pertarungan, tapi ini hanya kompetisi 1 lawan 1, jadi Anda bisa duduk. Deng Qingqing dan 3 lainnya mengangguk dan duduk dengan tenang. Bagaimanapun, ini adalah klub penghargaan harta karun, dan penghargaan harta karun akan mengikuti aturan klub penghargaan harta karun. Sugehong dapat mengambil alih pertempuran Xiahou Chuan untuk Lin Chen. Ini tidak melanggar aturan klub penghargaan harta karun, dan itu akan terjadi. Tidak menyebabkan para jenius dari domain Xuan yang menimbulkan ketidakpuasan. Tetapi jika keempat Sugehong bersatu untuk menghadapi Xiahou Chuan, maka segalanya akan menjadi besar. Kemudian para jenius dari wilayah angin dan guntur mungkin akan bertarung dengan para jenius dari wilayah Suanya. Melihat Sugehong, aku merasa sedikit tertekan. Dia awalnya ingin melawan Xiahou Chuan, tetapi Sugehong berdiri dan mengatakan apa yang dia katakan, dia harus duduk dan menonton mereka berkompetisi, seolah-olah Lin Chen hanyalah seorang anak kecil, dan Sugehong hampir orang-orang melindunginya. Seperti Lin Chen, Xiahou Chuan juga merasa tertekan sekarang. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Lin Chen, tetapi Sugehong tiba-tiba turun tangan dan benar-benar merusak rencananya, dan bahkan hampir menyebabkan perkelahian kelompok antara Deng Wuqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue. Meskipun masalah tersebut tidak mencapai titik yang tidak dapat dikendalikan, namun tetap saja membuat orang merasa tidak nyaman. Xiahou Chuan merasa sangat tidak bahagia. Yang terpenting adalah hubungan antara Lin Chen dan Sugehong. Hubungan ini, seperti hubungan hidup dan mati, mengejutkan Xiahou Chuan. Dengarkan apa yang dikatakan Sugehong, mereka pergi ke aula warisan bersama saat itu. Jadi, apa sebenarnya yang mereka temui di aula warisan? Apa yang membuat Sugehong dan mereka berempat sangat membantu Lin Chen? Mata Xiahou Chuan berbinar, dan dia samar-samar memperhatikan, ternyata Lin Chen juga seharusnya menerima warisan dari aula warisan, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, belum ada terobosan dalam budidayanya. Tidak masalah apakah kamu telah menerima warisan atau belum. Aku tidak boleh melewatkan pecahan luar angkasa itu. Begitu aku melewatkannya, aku mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menemukannya lagi. Fragmen luar angkasa itu terlalu penting untuk Xiahou Chuan, dan dia tidak ingin kehilangannya. Saat Xiahou Chuan berpikir sejenak, Sugehong sudah siap bertarung. Dia memandang Xiahou Chuan dan berkata dengan ringan, saya akan mengambil alih pertempuran ini untuk Lin Chen, apakah Anda keberatan? Xiahou Chuan mengutuk diam-diam, sekarang Sugehong sudah siap bertarung. Bahkan jika dia tidak setuju, Sugehong tidak akan membiarkan dia pergi untuk berurusan dengan Lin Chen. Kata-kata Sugehong sepenuhnya. Kata-kata yang menyelamatkan muka itu dikatakan sebagai pertanyaan, namun nyatanya kata-kata itu tidak berarti pertanyaan sama sekali. Tanpa berpikir panjang, Xiahou Chuan mencibir dan berkata, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Tapi satu hal harus diperjelas. Xiahou Chuan berhenti dan melanjutkan, jika kamu kalah, maka Lin Chen harus naik. Jelas sekali, Xiahou Chuan masih tidak berniat melepaskan Lin Chen. Faktanya, dia tidak benar-benar ingin memberi pelajaran pada Lin Chen. Ada alasan mengapa dia ingin bersaing dengan Lin Chen lagi dan lagi. Mata Sugehong menyipit dan dia berkata, sombong. Kamu pikir aku akan kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Kamu terlalu sombong. Apakah saya sombong atau tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk berkomentar.
Hari ini saya ingin mengajar Lin pelajaran. Chen, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan kamu juga tidak bisa menghentikannya. Xiahou Chuan membalikkan tangannya, dan dengan suara tersedak, pedang berwarna merah darah muncul di tangannya. Pedang ini terlihat sangat mirip dengan pedang Cixia yang dikeluarkan Xiahou Chuan sebelumnya, yang membedakan hanyalah pedang itu berwarna merah, yang terpenting adalah kualitas pedangnya. Senjata harta karun setengah langkah lainnya. Ya Tuhan, Xiahou Chuan sebenarnya memiliki dua senjata harta karun setengah langkah. Dia sangat beruntung. Saya khawatir Xiahou Chuan memiliki banyak harta lainnya di tangannya. Semua orang tercengang. Menghirup AC, saya terkejut dengan kemurahan hati Xiahou Chuan. Lin Chen dan Deng Qingqing juga memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Xiahou Chuan membaliknya dan menemukan harta setengah langkah. Anda harus tahu bahwa harta setengah langkah juga cukup berharga di tangan orang kuat di alam Baoyuan. Beberapa orang kuat di alam Baoyuan bahkan tidak memiliki senjata harta karun setengah langkah, tetapi Xiahou Chuan memiliki dua di tangannya. Apakah kamu akhirnya mengeluarkannya? Tidak seperti orang lain, Tuo Bacang tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun saat melihat pedang Xiahou Chuan. Sebaliknya, dia terlihat sedikit bersemangat, dengan semangat juang yang samar muncul di matanya. Pedang ini disebut suanya. Wajah Xiahou Chuan menunjukkan sedikit penolakan. Wajah Suge Hong serius. Tidak banyak orang yang bisa membiarkan saya mengeluarkan suanya. Anda harus merasa terhormat, karena Anda akan dikalahkan oleh pedang suanya. Suara Xiahou Chuan ringan, tetapi nadanya menunjukkan kepercayaan diri dan kesombongan yang tak tertandingi. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Suge Hong tidak mau kalah. Sejak dia mengambil alih pertempuran ini untuk Lin Chen, Suge Hong tidak akan menyerah dengan mudah. Selain itu, pertempuran ini juga merupakan apa yang Suge Hong sendiri berharap. Ya, keduanya adalah salah satu dari 4 penyihir. Hanya masalah waktu sebelum mereka bersaing satu sama lain. Hari ini adalah hari kompetisi. Saat Suge Hong selesai berbicara, keduanya terdiam, hanya saling menatap. Xiahou Chuan ingin berurusan dengan Lin Chen, tetapi Suge Hong turun tangan. Jika dia ingin terus berurusan dengan Lin Chen, dia harus mengalahkan Suge Hong. Memanggil. Saat berikutnya, seolah-olah mereka memiliki koneksi telepati, tubuh mereka bergerak pada saat yang bersamaan. Xiahou Chuan mengayunkan pedang suanyang di tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat, yang aneh adalah pedangnya terlihat sangat lambat, namun nyatanya sangat cepat. Kecepatannya berbeda dengan kecepatan dan kelambatan Fu Zijian dan Yue Tianqiu, namun seperti ruang tembus, melintas langsung dari titik yang jaraknya puluhan meter, menghasilkan kecepatan yang sangat cepat. Melihat pemandangan ini, mata Lin Chen, Deng Wuqing dan Tuo Bacang tertuju. Ini adalah Ogigen. Luar biasa. Tanpa diduga, Xiahou Chuan juga memahami misterinya. Masih yang paling sulit untuk dipahami adalah misteri luar angkasa. Ada banyak jenis misteri, seperti misteri kehancuran, misteri waktu, misteri ruang, misteri kecepatan. Demikian pula menurut misteri ruang, kesulitan untuk memahami misterinya juga sangat berbeda-beda. Di antaranya yang paling sulit untuk dipahami adalah misteri ruang dan waktu yang tidak terlihat dan tidak dapat ditembus. Misteri semacam ini tidak dapat dipahami oleh pejuang biasa, apalagi dipahami. Dan apa yang ditunjukkan Xiahou Chuan saat ini, itu adalah rahasia luar angkasa. Dengan menguasai rahasia luar angkasa, Xiahou Chuan dapat mengendalikan rentang ruang tertentu yang berpusat padanya. Di area ini, serangan Xiahou Chuan dapat langsung merambat menembus ruang angkasa dan langsung menyerang musuh dengan cara yang aneh. Memahami misteri ruang angkasa, dan sepertinya pemahaman Xiahou Chuan tentang misteri ruang angkasa telah mencapai tingkat tertentu. Pantas saja dia bisa dibandingkan dengan Suge Hong dan Deng Wuqing yang telah menguasai misteri luar angkasa. Memikirkan hal ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Tuo Bacang. Xiahou Chuan memiliki rahasia luar angkasa, tapi saya tidak tahu rahasia apa yang telah dikuasai Tuo Bacang. Suge Hong dan Deng Qingqing masing-masing menerima warisan dari aula warisan. Kekuatan dan potensi mereka secara alami sangat kuat. Lin Chen tidak terkejut terdaftar sebagai 4 jenius. Yang benar-benar mengejutkannya adalah Xiahou Chuan dan Tuo Ba. Seringkali. Kamu harus tahu bahwa 2 yang terakhir belum diwarisi oleh aula warisan, tapi meski begitu, mereka terdaftar sebagai 4 penyihir bersama Suge Hong dan Deng Wuqing. Ini cukup untuk membuktikan keunggulan mereka. Tentu saja, sekarang Xiahou Chuan telah menunjukkan He telah menemukan misteri luar angkasa, dan telah mencapai tingkat yang sangat dalam memahami misteri luar angkasa.
Bahkan dibandingkan dengan warisan Sugehong dan Deng Qingqing, tidak kalah sama sekali. Jadi, Xiahou Chuan memiliki misteri luar angkasa, apa yang dimiliki Tuo Bacang. Bisakah kartu truf menjadikannya salah satu dari 4 jenius? Seolah dia merasakan tatapan Lin Chen, Tuo Bacang juga melihat ke arah Lin Chen, mata mereka bertemu di udara, dan sudut mulut Tuo Bacang tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh, lalu menoleh dan menyaksikan persaingan antara Sugehong dan Xiahou Chuan. Tuo Bacang ini juga tidak mudah. Lin Chen menatap Tuo Bacang dalam-dalam. Meskipun keduanya hanya saling memandang, Lin Chen merasakan sedikit ancaman dari tatapan tadi. Kekuatan Tuo Bacang mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan Lin Chen. Bahkan lebih tinggi. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen terus menonton kompetisi antara Sugehong dan Xiahou Chuan. Saat Lin Chen memikirkan momen ini, Sugehong dan Xiahou Chuan sudah bertukar telapak tangan. Meskipun, rahasia luar angkasa Xiahou Chuan metode serangannya sangat aneh dan sulit untuk dilawan, tetapi reaksi Sugehong juga sangat kuat. Dalam sekejap, dia menggunakan serangan telapak tangannya untuk menahan serangan Xiahou Chuan. Pedang yang terakhir, selain menggunakan rahasia luar angkasa, itu hanyalah pedang biasa. Tentu saja, meskipun itu hanya serangan biasa, kekuatannya juga sangat kuat. Bahkan jika Jiang Yue naik dan ingin memblokir pedang sederhana Xiahou Chuan, itu tidak semudah itu. Lagi pula, itu tidak mudah. Pedang yang digunakan Xiahou Chuan untuk menyerang pedang ini adalah senjata setengah langkah. Senjata setengah langkah diukir dengan formasi yang dapat meningkatkan kekuatan serangan. Selain itu, tingkat budidaya Xiahou Chuan sangat tinggi, jadi pedang sederhananya yang sederhana secara alami sangat kuat. Namun, Xiahou Chuan sangat kuat, dan Sugehong juga tidak lemah. Dengan satu serangan telapak tangannya, dia seimbang dengan serangan Xiahou Chuan. Sugehong, karena kamu telah berada di aula warisan, kamu pasti telah memperolehnya. Warisan di dalam. Saya menyarankan Anda untuk menggunakan warisan Anda, jika tidak, Anda akan rugi besar. Meskipun seri, Xiahou Chuan tidak khawatir sama sekali, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Nada suaranya bahkan lebih arogan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Sugehong. Sepertinya Sugehong serangan yang bisa menimbulkan ancaman baginya adalah warisan dari aula warisan. Bab 444 Berlebihan. Terserah Anda. Sugehong mendengus dingin, tidak bermaksud membuang waktu lagi. Jika dia terus bertarung seperti ini tanpa menggunakan telapak tangan abadi, maka Sugehong benar-benar tidak yakin dia bisa mengalahkan Xiahou Chuan. Hal yang sama juga berlaku pada Xiahou Chuan. Setelah mengatakan ini, Sugehong tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan aura kuat yang menyesatkan keluar dari tubuhnya. Aura ini, seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi, menyelimuti seluruh aula dalam sekejap. Ekspresi semua orang di aula berubah. Bahkan ekspresi Lin Chen, Deng Qingwu dan Tuo Bacang menjadi sangat serius. Sedangkan yang lainnya, wajah mereka langsung menjadi pucat, dan mereka malu dengan aura yang memancar dari Sugehong. Momentumnya saja sudah sangat luar biasa. Sugehong sangat kuat. Dia layak menjadi salah satu dari 4 penyihir. Jika Sugehong begitu kuat, maka kekuatan Xiahou Chuan mungkin juga sangat kuat. Untungnya, Lin Chen pintar. Tidak setuju dengan kompetisi sparring Xiahou Chuan, jika tidak, dia akan sengsara. Tidak masalah, sekarang Sugehong telah mengambil alih kompetisi sparring Xiahou Chuan untuk Lin Chen. Menurutku, Sugehong sangat kuat, Xiahou Chuan hanya bisa, aku khawatir dia tidak akan menjadi lawannya. Lin Chen seharusnya baik-baik saja. Mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Seharusnya dialah yang berdiri di tengah aula melawan Xiahou Chuan. Sugehong mendapatkan telapak tangan abadi di tempat warisan. Ada banyak jenis warisan di tempat warisan, seperti maksud pedang penghancur Lin Chen dan niat pedang waktu, ini hanyalah salah satu jenis warisan niat pedang. Lagi pula, ada 8 jenis niat pedang. Demikian pula, telapak tangan abadi yang diperoleh Sugehong hanyalah satu jenis warisan di antara banyak jenis warisan. Namun meski begitu, kekuatan telapak tangan abadi yang diperoleh Sugehong tidak boleh dianggap remeh. Justru karena warisan telapak tangan abadi inilah Sugehong mampu menjadi salah satu dari 4 penyihir hebat. Apakah ini warisan dari telapak tangan abadi? Lin Chen sedikit menyipitkan matanya dan menatap tangan Sugehong. Semua orang di aula, termasuk Lin Chen, Deng Wuqing, Zhang Qishui, dan Jiang Yue, tahu bahwa Sugehong memiliki warisan telapak tangan abadi. Namun,
Meskipun mereka tahu tentang warisan telapak tangan abadi Zhuge Hong, mereka belum melihat Zhuge Hong menggunakannya. Telapak penghancur, jadi saya juga cukup penasaran dengan kedalaman telapak keabadiannya. Tentu saja, saya tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa kekuatan warisan dari telapak keabadian Zhuge Hong tidak akan serendah itu. Bagaimanapun, keduanya adalah warisan, selama mereka berlatih lebih baik, kekuatan satu sama lain akan cukup kuat. Menghadapi telapak tangan abadi Zhuge Hong, Xiahou Chuan tidak berani gegabah, wajahnya serius, dia memegang pedang suanyang di tangannya dan menebas Zhuge Hong dengan satu pedang. Tidak ada yang mewah tentang itu masih merupakan pedang murni. Tapi saat Xiahou Chuan menebaskan pedangnya, ruang konsepsi artistik yang luas tiba-tiba memenuhi seluruh aula. Pedang Xiahou Chuan menembus puluhan meter dalam sekejap mata dan muncul tepat di depan Zhuge Hong. His! Semua orang menarik napas. Pedang Xiahou Chuan melepaskan kekuatan ruang misterius yang tidak kalah kuatnya dengan telapak tangan abadi Zhuge Hong. Dilihat dari momentumnya saja, kedua serangan itu berimbang. Bagaimanapun juga, pedang Xiahou Chuan mengeluarkan terlalu banyak misteri luar angkasa, setidaknya beberapa kali lebih banyak dari misteri luar angkasa yang dia keluarkan sebelumnya. Benar. Di luar dugaan, Zhuge Hong memiliki warisan telapak tangan abadi, dan Xiahou Chuan juga memiliki misteri luar angkasa. Awalnya saya mengira Xiahou Chuan ditakdirkan untuk kalah, namun kini sepertinya belum bisa dipastikan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Benar, misteri luar angkasa Xiahou Chuan belum tentu lebih lemah dari telapak tangan abadi Zhuge Hong dalam hal kekuatan. Yang satu adalah telapak tangan yang tidak bisa dihancurkan yang diwarisi dari tanah warisan, dan yang lainnya adalah misteri luar angkasa. Pertempuran ini pasti akan sangat sengit. Sambil dikejutkan oleh rahasia luar angkasa Xiahou Chuan, semua orang juga menantikan pertempuran ini. Zhuge Hong dan Deng Wuqing sama-sama terpana oleh rahasia luar angkasa Xiahou Chuan. Bahkan Tuoba, yang lebih akrab dengan Xiahou Chuan, pandangan aneh melintas di mata Chang Ye. Dibandingkan dengan Zhuge Hong, Deng Wuqing dan lainnya, Tuoba Chang tidak diragukan lagi mengenal Xiahou Chuan lebih baik, tapi dia tidak menyangka bahwa Xiahou Chuan akan memahami rahasia luar angkasa sejauh ini. Ceritanya panjang, faktanya, kurang dari sesaat berlalu, dan saat semua orang sedang berbicara, kedua serangan itu berpotongan di tengah aula. Bang! Suara tumpul terdengar, dan dengan suara tumpul ini, ledakan terjadi di tengah aula. Cahaya terang menyelimuti seluruh aula dalam sekejap. Matanya benar-benar putih dan tidak ada yang terlihat. Bahkan telinganya berdengung. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Lin Chen menarik napas sedikit. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan yang lain, pertempuran antara Zhuge Hong dan Xiahou Chuan tidak berdampak banyak pada Lin Chen. Sebaliknya, Zhang Qishui, Jiang Yue dan lainnya adalah terpengaruh oleh itu cahaya putih terang benar-benar terselubung, dan tidak ada yang bisa dilihat. Kekuatan jiwa Lin Chen dilepaskan, menutupi seluruh aula dalam sekejap mata, dan dia segera melihat situasi Zhuge Hong dan Xiahou Chuan. Setelah ini pukulan, keduanya menghadap ke belakang. Mereka mundur, ribuan meter dari satu sama lain. Xiahou Chuan mundur langsung ke pintu masuk aula dan tepi alun-alun, sementara Zhuge Hong juga mundur ke belakang Deng Wuqing. Kedua wajah mereka menghadap ke belakang. Sangat pucat dan tidak berdarah. Tangan Zhuge Hong masih sedikit gemetar, nampaknya pukulan Xiahou Chuan barusan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bagaimanapun, meskipun Zhuge Hong telah menguasai warisan telapak abadi dari tempat warisan, Xiahou Chuan juga tidak buruk, dia telah memahami misteri ruang dan menguasainya sampai tingkat tertentu. Begitu misteri ruangnya dilepaskan, ruang di area tertentu di sekitarnya akan berada di bawah kendalinya. Selain itu, setengah harta karun langkah pedang suanyang akan memiliki efek yang kuat padanya. Amplitudo kekuatan serangan, dalam kondisi seperti itu, kekuatan pukulannya dapat dibayangkan. Xiahou Chuan menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhuge Hong. Tangan Zhuge Hong sedikit gemetar. Saat ini, Xiahou Chuan tidak sama. Meskipun dia pedang suanyang di tangannya juga bergetar, dan pedang suanyang mengeluarkan sedikit suara mendengung. Cahaya putih muncul dan menghilang dengan cepat. Segera, semua orang melihat situasi Zhuge Hong dan Xiahou Chuan. Lihat adegan ini, semua orang tercengang. Lihat, telapak tangan Zhuge Hong yang baru saja ditamparnya bergetar, ya. Milik Xiahou Chuan juga. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Hasil ini, meskipun diharapkan, juga tidak terduga. Semua orang telah melihat telapak tangan abadi Zhuge Hong dan misteri luar angkasa Xiahou Chuan, dan memiliki penilaian awal mengenai kekuatan keduanya. Ikatan dianggap sebagai niat.
Sudah diduga, tapi diharapkan bahwa telapak tangan abadi Zhuge Hong adalah warisan dari tanah warisan. Keduanya terikat, tapi itu juga mengejutkan semua orang. Jika itu aku, tidak peduli Xiahou Chuan atau Zhuge Hong, menurutku tidak akan semudah itu untuk memblokir serangan mereka. Ekspresi Deng Qingqing sedikit tergerak. Mengenai kekuatan Zhuge Hong, Deng Qingqing secara alami tahu bahwa Zhuge Hong adalah abadi warisan telapak tangan. Deng Qingqing juga memiliki warisan niat pedang Jueqing. Dalam pertarungan nyata dengan Zhuge Hong, Deng Wuqing tidak yakin akan kemenangan, tapi dia juga tidak akan kalah. Namun, yang mengejutkannya adalah kekuatan Xiahou Chuan juga begitu kuat sehingga sulit untuk meningkatkannya. Meskipun Xiahou Chuan memanfaatkan harta setengah langkah, Anda harus tahu bahwa harta juga merupakan bagian dari kekuatan. Xiahou Chuan memiliki harta setengah langkah, jadi itu miliknya. Sepertinya tidak ada satupun di antara 4 penyihir yang bisa mengalahkan yang lain. Tuo Bacang juga menyipitkan matanya. Kakak laki-laki, tingkat kultivasimu sudah, masih bisakah kamu mengalahkan Xiahou Chuan? Seorang pemuda di sebelah Tuo Bacang tampak sedikit bingung. Dia adalah adik laki-laki Tuo Bacang. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Dia juga memahami situasi dengan cukup baik. Tuo Bacang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Meskipun tingkat kultivasi saya telah menembus, pernahkah Anda memperhatikan bahwa pemahaman Xiahou Chuan tentang misteri ruang juga telah berkembang lebih jauh? Sekarang saya menghadapinya, bahkan jika saya menang, itu juga kemenangan tipis. Dia tidak semudah itu dikalahkan. Kultivasi Tuo Bacang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Faktanya, lebih dari setengah bulan yang lalu, budidayanya telah menembus ke puncak. Dari alam Dao sejati. Hanya saja Tuo Ba sering menggunakan teknik kultivasi tersembunyi untuk menyembunyikan kultivasinya, sehingga Zhuge Hong dan orang lain tidak dapat melihatnya. Awalnya, dengan terobosan Tuo Bacang dalam kultivasi, dia pasti akan mengalahkan 3 dari 4 penyihir lainnya, tapi sekarang dia melihat rahasia luar angkasa Xiahou Chuan, Tuo Bacang mau tidak mau berubah pikiran. Di masa lalu, pemahaman Xiahou Chuan tentang misteri luar angkasa jelas tidak begitu mendalam. Pada saat itu, Tuo Bacang tidak memiliki terobosan dalam budidayanya. Dia bisa terikat dengan Xiahou Chuan. Sekarang, budidaya Tuo Bacang telah menerobos, tetapi pemahaman Xiahou Chuan tentang misteri ruang juga telah melangkah lebih jauh. Dalam keadaan seperti itu, jika dia benar-benar bertarung dengan Xiahou Chuan, tidak mudah untuk menang. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat sehingga dia bisa dengan jelas mendengar kata-kata Tuo Bacang dan orang-orang muda di sekitarnya. Terobosan kultivasi Tuo Bacang membuat Lin Chen sedikit terkejut, tetapi pada saat yang sama, senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu pantas dikenal sebagai 4 penyihir, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Lin kata Chen dalam hatinya. Tertawa pelan. Titik. Di tengah aula, Zhuge Hong dan Xiahou Chuan saling berhadapan dari kejauhan. Setelah beberapa saat, keduanya kembali tenang. Zhuge Hong tetap tenang dan berkata dengan suara yang dalam, ayo menggambar. Ini juga merupakan gerakan yang tidak berdaya. Jurus Zhuge Hong yang paling kuat adalah telapak abadi, tetapi bahkan jika dia menggunakan telapak abadi, dia tidak dapat mengalahkan Xiahou Sichuan. Demikian pula, dalam pandangan Zhuge Hong, kemampuan Xiahou Chuan untuk memahami makna ruang yang begitu dalam telah mengejutkannya, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkannya. Keduanya hanya bisa mengikat. Hanya saja, Zhuge Hong dianggap seri, dan Xiahou Chuan tidak senang. Dia mungkin tidak peduli dengan identitas keempat penyihir itu, tapi dia harus mendapatkan pecahan luar angkasa. Ini terkait dengan rencana pelatihannya di masa depan. Tanpa fragmen ruang, bahkan jika tingkat budidayanya menembus ke alam Baoyuan, dia masih akan kalah dengan ahli veteran alam Baoyuan. Namun, berbeda dengan fragmen ruang. Jika dia memiliki ruang fragmen, dia akan berhasil. Dengan menciptakan alam ruang rahasia, kekuatannya dapat ditingkatkan beberapa tingkat. Ketika saatnya tiba, Xiahou Chuan tidak akan takut bahkan pada ahli alam veteran Baoyuan. Ini seri, biarkan Lin Chen keluar dan bertarung denganku, kata Xiahou Chuan dengan tenang. Zhuge Hong mengerutkan kening. Deng Qingqing, Zhang Qishui, dan semua orang di aula juga memasang ekspresi tidak senang di wajah mereka. Segalanya telah sampai pada titik ini, dan Xiahou Chuan masih ingin memberi pelajaran pada Lin Chen, ini sudah keterlaluan.